yang saya pernah menang menuju orang dalam arti lahiriah atau batinnya pernah menjatuhkan orang lain dengan telunjuk kita, nuding orang berbuat salah. Renungkan jamaah sekalian, semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah. Pada saat itulah kita mohon kesucian batiniah telapak tangan naik, kita berkumur-kumur. Pada saat itu kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersihkan rongga mulut yang disalakuman bakteri ini dengan air suci batiniah, yang maafkanlah segala kesalahan mulut saya. Di dalamnya ada lidah yang boleh jadi masa lalu saya sering menfitnah, menghibah, mengagitasi, memprovokasi orang lain berbuat. Adu domba dengan lidah, menghujat, mencaci maki, berbagai macam hujatan. Maafkanlah segala kesalahan mulut saya. Naik ke penciuman hidung batiniah, la ilaha ya Allah, saya bersihkan rongga hidung ini dengan air suci batiniah, yang maafkanlah kesalahan hidung saya sebagai alat pengutus. Kalau tuan-tuan mencium aroma masakan, hanya beberapa meter saja tercium, tapi seringkali aroma keburukan orang lain kita sengaja mengundus-undusnya, mencari-cari kesalahan orang lain. Lambang penciuman dari hidung itu batiniah, minta maaf kepada Allah. Maafkanlah ya Allah segala daya penciuman saya ini yang seringkali mencari-cari kesalahan orang. Lalu naik pembasuhan. Ketika kita membasuh muka, disitulah dinaikkan niat juga untuk mensucikan diri di hadapan Allah. Pada saat itulah kita berkata-kata kepada Allah, ya Allah, saya bersihkan seluruh permukaan wajah saya ini dengan air suci batiniah, yang maafkan segala roman muka saya yang seringkali mengecewakan teman. Seringkali dalam kesempatan tertentu kita bermuka masalah, bermuka tidak menyenangkan, dan di dalam permukaan wajah ini ada mata, ada bibir. Seringkali kita menistai orang lain, mulut tidak berkata tapi bibir berbicara dengan mencibir orang lain, menandakan kezaliman diri kita yang tercatat oleh semua dalam hati. Seringkali pula mata berdosa dengan bijinya mata, walaupun mulut tidak berkata. Saat itulah kita mohon kepada Allah agar disucikan seluruh permukaan wajah ini, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban Allah. Lalu naik ke tangan, basuhan tangan di dalam marafiq. Kalau para fuqaha, indah itu dengan makna, artinya bermakna, makna bersama sampai di atas siku. Kalau tadi sampai telapak tangan, ini sampai sikut, boleh jadi dalam kehidupan kita di kantor, di pasar, di perjalanan dimana saja pernah menjatuhkan orang lain secara lahiriah dengan sikut kita, secara batiniah dengan kuasa kita, dengan kemampuan kita, dengan kedudukan kita, sehingga orang lain jatuh, sehingga orang lain tidak pernah, orang sengsara karena kita punya power dengan sikut kita ini. Maka pada saat kita berwudu, ya Allah, saya bersih dengan air suci, tapi batinnya tangan ini berlumur dengan dosa, maafkan ya Allah kesalahan tangan saya. Sampailah naik ke kepala, di situ basahu di usuku, basuh, usaplah kepala, la ilaha ya Allah, saya basuh, saya usap kepala ini, bersihkan dengan air suci batiniahnya. Di dalam kepala ini ada pemikiran, ada seringkali husnuzan, negatif thinking, berburuk sangka kepada orang lain. Acap kali dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengedepankan husnuzan, baik sangka kepada orang, selalu buruk sangka. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan pemikiran saya selama ini. Lalu naik ke telinga, ya Allah, saya bersihkan rongga telinga ini dengan air suci batiniah, yang maafkan kesalahan batiniah telinga saya seringkali asyik, nikmat ketika mendengarkan gosip orang lain. Begitu asyik terpukau dengan orang lain yang berbicara kejelekan orang lain, dan kita diam-diam menikmatinya, dan itu ada dosa. Dan tidak itu
tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu naik membasuh kedua kaki buat pembela tangkai, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Pada lahiriannya ya Allah, saya bersihkan kedua kaki saya dengan air suci buat dirinya betapa banyak dosa-dosa kaki saya yang seringkali ke tempat maksiat, berjalan ke tempat maksiat, atau dengan alasan mencari penghidupan manusia tapi justru yang tidak halal. Betapa banyak dosa saya, kaki saya. Padahal seringkali kita baca dalam surat Yasin ayat 65 ketika Allah menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti pada hari nanti ketika Allah menyatakan pada hari ini aku akan kunci batin mulut mereka. Setiap mulut yang berbicara dikunci mati oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara kepada kami, demikian Allah menyatakan tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan yang menjadi saksi atas segala perbuatan waktu dunia adalah kedua kaki. Renungkan bagaimana nasib kita ketika kita masih kotor. Saat kembali kepada Allah, kita tidak tahu. Saat kembali kepada Allah, semua yang itu Allah yang Maha Kata kembali. Mungkin kita masih berada di pertengahan bulan Rajab, masuk ke dalam bulan Syaban atau malah seperti yang Rasulullah tunjukkan persiapan untuk kesucian diri pada bulan Ramadan dipersiapkan dari sekarang, maka akan mendapatkan hasil maksimal. Kita berharap dulu dahulu adalah suci, waktu dilahirkan suci, dan kembali kepada kesucian Allah, karena Allah yang Maha Suci dan surga adalah tempat yang suci. Sesuatu yang impossible, tidak mungkin kita masuk ke tempat yang suci kalau batinnya kita masih belum berdoa. Dan pejabat sekalian, renungkanlah firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan diri, dan beruntung orang-orang yang beruntung. Pada ayat 222 dalam surah Al-Baqarah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang suka bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang suka mensucikan diri. Setelah rangkaian wudu selesai, kita berharap menghadap berat-berat kepada Allah, bermunajat dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal mutasalihin. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Engkau, tidak Tuhan selain Engkau ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Jadikanlah aku termasuk orang yang suka bertaubat, jadikanlah aku suka mensucikan diri, dan jadikanlah aku dari hamba-hamba-Mu yang saleh. Masya Allah, ketika kita bisa menjaga wudu, terlebih kalau kita punya wudu batal, wudu lagi, insya Allah dalam keseharian kita tidak akan melakukan kesalahan, karena kita ketika akan berbohong, hati kita mengatakan tidak, karena saya benar. Ketika akan menyakiti orang lain, hati kita tidak berkata tidak, saya dalam keadaan suci. Maka orang lain yang kembali kepada rumus yang insya Allah dia akan terbebas dari segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesucian kita saat kita kembali kepada Allah dalam ridhonya. Amin ya rabbal